Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Dari Petrus kita bisa belajar bahwa Allah berkenan kepada mereka yang senantiasa setia dan mencoba untuk selalu dekat dengan Tuhan di dalam persiaran hidupnya. Bukan berarti tanpa cacat, tetapi kesadaran akan kesalahan, segera melakukan pertobatan dan memilih jalan yang benar, itulah yang membuat Petrus dipilih oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di atas batu karang pengakuan iman Rasul Petrus, Engkau meneguhkan iman kami. Semoga di tengah guncangan badai kehidupan duniawi, Engkau senantiasa memelihara kami, sehingga kami bebas dari kuasa dosa dan maut, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat pertama Rasul Petrus, dalam bacaan pertama pada hari ini, Petrus menasehati para penatua jemaatnya untuk sungguh-sungguh menjadi pelayan yang baik. Begitu pula Petrus berbicara kepada Anda, saya, serta kita semua untuk menjadi pelayan dan pewarta sabda Allah yang baik. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman di dunia ini, tentu kita selalu berhadapan yang namanya tradisi. Anda dan saya serta kita semua diajak bukan untuk melawan tradisi, tetapi menghormatinya. Tetapi jangan sampai penghormatan kita terhadap tradisi justru membuat hati nurani kita tumpul, jiwa kemanusiaan kita tidak ada lagi. Tentu sesuatu yang baik dipertahankan, tetapi ketika itu menghilangkan nyawa seseorang, kita perlu untuk berani mengkritisi. Kita perlu untuk mengevaluasi apakah tradisi ini layak untuk dipertahankan. Bukan berarti semerta-merta sesuatu yang tidak berkenan menurut pikiran kita harus dihilangkan. Bukan. Tetapi kita diajak untuk lebih bijaksana di dalam pelayanan. Sebagai orang yang dituakan, sebagai orang yang diminta untuk menjaga tradisi, baik tradisi keluarga, tradisi masyarakat, tradisi komunitas. Sebagai orang yang dituakan, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk tampil lebih bijaksana. Mana yang masih bisa dilakukan, mana yang memang harus diberhentikan karena tidak memanusiawikan manusia. Selain itu juga Petrus mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk menjadi pelayan dan gembala yang baik, melaksanakan tugas-tugas kita, tugas perutusan, pekerjaan, dan tanggung jawab kita dengan lebih bijaksana, tanpa paksaan dan tulus ikhlas. Karena Petrus pun yakin Tuhan sendiri akan memberikan ganjaran yang sepadan bagi mereka yang mengerjakan tanpa pamrih. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua di dalam membina keluarga, hidup komunitas, hidup bermasyarakat dan bernegara. Sudahkah kita dengan tulus ikhlas dan tidak mudah menghakimi serta tidak kehilangan hati nurani kita hanya karena ingin dipandang menjadi seorang pemimpin yang baik dan menghargai masa lalu? Tetapi kita diajak untuk berani bertindak bijaksana. Sesuatu yang tidak tepat dan tidak bisa dikenakan pada masa sekarang, kita harus meninggalkannya. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Petrus
untuk tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai model kita, menjadi teladan bagi kita untuk menjadi pelayan yang baik dan yang berkenan kepada Allah Bapa di surga. Di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, Petrus digambarkan dan dihadirkan sebagai pribadi yang mewakili teman-temannya, para rasul, mengikuti Yesus sebagai seorang Mesias, Anak Allah yang hidup. Berdasarkan iman inilah Yesus mendirikan jemaatnya di atas Petrus sebagai batu karang dan kepadanya diberikan kunci kerajaan surga. Bukan karena kecerdasannya, bukan pula karena ketekunannya atau kehebatannya, tetapi karena kesetiaannya dan kedekatannya kepada Tuhanlah yang membuatnya dijadikan batu karang dan pemimpin atas teman-temannya. Bukan berarti Petrus tidak luput dari sebuah kesalahan. Ia juga adalah pribadi yang tidak jauh berbeda dari Yudas, pengkhianat Yesus. Petrus pun mengkhianati pada saat penderitaan Yesus, masa sengsara Yesus, bahkan ia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi yang membedakan, ia berani dalam kerendahan hatinya mengakui kesalahannya dan berbalik ke jalan yang benar. Ia dengan bijaksana memimpin dan menemani teman-temannya untuk menjadi murid Kristus yang senantiasa selalu setia untuk mewartakan sabda Allah. Kesetiaan dan kedekatannya membuatnya dipilih untuk menjadi pemimpin dan teladan bagi kita semua untuk mengakui bahwa dialah Sang Mesias. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Siapakah Yesus bagi kita? Tuhankah, temankah, atau Dia Sang Juru Selamat yang senantiasa menjaga, menemani, dan menyelamatkan kita semua yang senantiasa setia dan selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, menjadi seorang pemimpin yang baik bukanlah seorang pemimpin yang diktator atau tidak menghormati budaya, tetapi dia senantiasa menghargai budaya dan tradisi, tetapi juga tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ia tidak menghilangkan sikap dan hati nuraninya, tetapi senantiasa mengusahakan suatu keselamatan bersama. Dan jika dia salah, dia mengakui kesalahannya dan segera berbalik dan memperbaiki perbuatannya menuju kepada apa yang berkenan pada Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.